Eh, Algoritma kekuasaan adalah terminologi yang Bang Todung pakai dan tim hukum 03 pakai ya di gugatan ke MK. Eh, algoritma algoritma itu biasanya berkaitan dengan teknologi. Apakah yang dimaksud dengan algoritma kekuasaan di sini? Apakah berdasarkan teknologi atau ada lebih konsep yang lebih besar lagi? Bisa diterangkan? Oke, saya ini selama masa kampanye itu ikut kampanye di banyak tempat. Saya ke Medan, saya ke Palembang, saya ke Jogja, ke Semarang, ke Surabaya, ke Pontianak. Nah, saya merasakan ya, bahwa banyak sekali intervensi kekuasaan dalam berbagai bentuk. Hmm. Dan kita bertemu dengan banyak pihak. Apakah itu kepala desa, apakah itu aktivis sosial, apakah itu pemuka gereja atau pemuka agama, dan semuanya itu bercerita mengenai mesin kekuasaan. Mesin kekuasaan yang begitu banyak ya, menekan mereka, mengintervensi mereka, mendorong mereka untuk memilih paslon tertentu. Hmm. Dan itu dengan telanjang dan sangat gamblang dikemukakan. Ketika saya di Medan, ya, ada sebuah video yang viral mengenai kejadian di Batubara. Batubara itu Hmm. kota kecil, ya, satu kabupaten, sekitar 3 jam dari Medan. Nah, di situ ada kepala-kepala desa, Hmm. ada eh, pihak yang mewakili kejaksaan, kepolisian, kemudian juga bupati waktu itu. Ya. Ada juga pihak TNI. Nah, mereka itu diarahkan ya, untuk mengatakan kepada semua warga mereka memilih paslon tertentu. Hmm. Nah, untuk itu kan perlu ada dana, anggaran. Hmm. Nah, oleh kepala kejaksaan dikatakan, pakai aja itu dana desa. Nanti tidak Hmm. akan diminta pertanggungjawabannya, tidak akan diproses secara hukum. Nah, ini yang Hmm. dikatakan. Jadi, penggiringan itu dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur, sistematis menggunakan APBN, Hmm. menggunakan dana ya yang ada pada APBN. Nah, cerita yang sama kita temukan di tempat-tempat yang lain. Nah, Hmm. ketika saya menggunakan terminologi algoritma kekuasaan, sebetulnya ini hanya untuk menggambarkan bahwa mesin kekuasaan itu begitu imposing, ya. Hmm. Imposing in a way mereka memaksa aparat pemerintahan di daerah itu untuk menggiring ya, pemilih penduduk itu untuk datang ke TPS dan memilih paslon tertentu. Nah, kita memang secara konstitusional punya hak untuk memilih. Kita punya pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan pemilu itu dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hmm. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti itu ada yang disebut ya, bebas Hmm. itu? Ya, Hmm. mereka tidak bebas untuk memilih. Mereka sudah digiring untuk memilih paslon tertentu. Hmm. Nah, saya menggunakan istilah algoritma kekuasaan itu dalam konteks ini. Algoritma Hmm. itu ya yang didrive oleh penguasa itu, oleh kekuasaan, Hmm. ya mendikte dan menggiring mereka untuk memilih paslon tertentu. Jadi mereka punya hak pilih, tapi mereka tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Hmm. kebebasan yang seharusnya ada pada mereka. Nah, ini yang saya kira kemudian pindah ke KPU dalam proses penghitungan suara. Hmm. Memang penghitungan suara itu dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, apakah kita melihat ada transparansi di situ atau tidak? Ya. Nah, kalau kita juga melihat kaitannya dengan Sirekap ya, yang Hmm. dikelola oleh pihak KPU, di situ juga banyak sekali masalah. Kami akan punya ahli yang menjelaskan bahwa Hmm. aplikasi itu punya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab ya. Apakah misalnya
fitur validasi dalam aplikasi Hmm. itu, ya, berfungsi atau tidak. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya si fitur validasi itu tidak ada pada Sirekap itu sendiri. Hmm. Kemudian fitur editing, misalnya. Jadi Hmm. banyak hal ya yang tidak bisa dijelaskan secara saintifik ya Hmm. mengenai aplikasi itu, dan oleh sebab itu kami menampilkan ahli yang mencoba menjelaskan itu karena banyak sekali peluang-peluang untuk penggelembungan suara terjadi. Hmm. Memang perhitungan itu bukan ya dilakukan di Sirekap itu, ya, tapi perhitungan berjenjang itu seolah-olah merefleksikan apa yang terjadi pada Sirekap Hmm. itu. Hmm. Jadi ini yang buat buat kami ya sangat sulit untuk difahami dan dimengerti ya secara awam ya, karena kami Hmm. bukan bidangnya itu, tapi kecurigaan itu menurut saya ada. Nah, ini yang Hmm. yang saya lihat terjadi. Algoritma kekuasaan itu ada di mana-mana. Hmm. Ada di saat kita memilih dan ada juga di saat penghitungan. Nah, karena Hmm. proses pemilu itu bukan saja terjadi pada tanggal 14 Februari ketika pemilih itu datang ke TPS berbondong-bondong, proses pemilihan itu kan mulai dari tahap pra pencoblosan, pra Hmm. pemilih. Ya, ketika pendaftaran itu dilakukan, ketika kampanye dilakukan, kemudian ada tanggal Hmm. 14, ketika kita semua Hmm. berbondong-bondong ke TPS, kemudian proses pasca pencoblosan, ketika Hmm. penghitungan dilakukan. Nah, ini semua tidak lepas dari algoritma kekuasaan itu. Nah, saya Hmm. hanya ingin mencoba untuk menggambarkan situasi ini, dan para ahli dan saksi fakta yang kita akan tampilkan pada persidangan tanggal 2 April nanti, mudah-mudahan Hmm. bisa membuka mata kita semua, membuka mata para hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat ini loh yang terjadi. Nah, Hmm. apa keputusan mereka? Tentu mereka sudah dibekali ya dengan data-data, dengan fakta-fakta, dan mereka tentu tahu ketentuan hukum yang berlaku untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana hakim Mahkamah Konstitusi mau membuka diri mereka. Sebab kalau kita Hmm. melihat kemarin itu ada, bukan kemarin ya, kemarin itu kan hari Jumat libur, ya, hari Kamis, sidang kedua Hmm. MK. Kita mendengarkan jawaban dari pihak KPU. Hmm. Kita mendengarkan jawaban dari pihak Paslon 02 sebagai pihak Hmm. ya terkait. Ya. Kita mendengarkan juga penjelasan dari Bawaslu. Hmm. Kita memang melihat dua paradigma yang tidak bertemu, ya. Karena Hmm. paradigma teman-teman dari KPU dan teman-teman dari pihak terkait itu as if melihat peradilan di Mahkamah Konstitusi ini sebagai peradilan pidana. Ya. Hmm. Jadi mandat ya, pada hakim MK itu Oh, this yang brown dilihat oleh mereka tutup sebagai mandat yang problem. sangat terbatas, Hmm. limited, ya, itu hanya berfokus pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Hmm. Dan itu semua mesti melalui pendekatan-pendekatan hukum yang formalistik, ya, Hmm. normatif, dan pembuktiannya harus melakukan pembuktian pidana yang dalam hukum pidana disebut sebagai pembuktian yang meyakinkan seyakin-yakinnya, Hmm. beyond any reasonable doubt. Hmm. Nah, agak sulit untuk menerapkan proses pembuktian ya pidana dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, ya. Hmm. Sama dengan proses pembuktian di kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dimanapun di dunia ini. Jadi Hmm. standar pembuktiannya itu seharusnya tidak seketat itu. Standar Hmm. pembuktiannya itu sama dengan ya kurang lebih pembuktian dalam proses hukum perdata. Ya, Hmm. jadi ini yang saya kira akan ya menjadi tantangan buat hakim MK, karena kalau hakim MK itu dituntut untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang harus ya dalam
perspektif beyond any reasonable doubt, ya, Hmm. saya kira sih tidak akan ada putusan-putusan yang bagus ya yang dibuat oleh MK yang Hmm. pernah juga dilakukan, misalnya mendiskualifikasi ya Hmm. pasangan-pasangan ya tertentu dalam pilkada-pilkada ya, Hmm. dan juga eh, melakukan pemungutan suara ulang. Hmm. Memang ada yang mengatakan, jangan menyamakan pilkada dengan pilpres. Hmm. Itu a fair statement, ya. Tapi Hmm. prinsipnya kan sama. Prinsipnya kan sama. Ya. Hmm. Eh, Mereka bilang selalu, pilkada itu kan satu kabupaten. Itu, ya. Pilpres itu negara dengan 38 provinsi sekarang ini. Hmm. Pilkada itu biayanya tidak tidak besar dibandingkan dengan pilpres. Itu Hmm. juga benar, ya. Tapi kan ketika kita melakukan penganggaran di APBN, ketika kita melaksanakan pilpres, kita kan sudah menganggarkan sebetulnya pilpres 2 putaran. Bahwa dia Hmm. hanya terjadi 1 putaran, itu sih bisa jadi. Dan sangat mungkin itu terjadi. Tapi in Hmm. case ya, itu harus 2 putaran, kita juga sudah punya anggaran untuk itu. Jadi Hmm. argumentasi yang mengatakan bahwa ya tidak boleh ada 2 putaran, ya, harus 1 putaran. Menurut saya ini inkonstitusional, ya, melanggar Hmm. konstitusi itu sendiri. Nah, kedua, ya, kita bisa melihat juga pengalaman-pengalaman di negara lain. Ya, Indonesia kan tidak hidup dalam isolasi. Hmm. Kami mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, baik itu di Austria, di Kenya, di Malawi, Hmm. yang memutuskan pembatalan hasil pemilihan presiden Hmm. dan meminta pemungutan suara ulang. Nah, apakah kita harus meng-copy paste itu? Ya. Hmm. Saya nggak mengatakan kita harus meng-copy paste itu, tapi kalau kita mencari kebenaran konstitusional, Hmm. kita tidak boleh membuat ya rambu-rambu yang membatasi kita untuk mendapatkan kebenaran konstitusional itu. Hmm. Yang menjadi pertaruhan kita apa sih sebetulnya dalam pilpres ini? Kalau buat saya sih pertaruhannya adalah kedaulatan rakyat itu sendiri. Rakyat itu punya kedaulatan untuk suara mereka. Hmm. Ya. Dan suara mereka ini yang diberikan kepada siapapun yang akan memimpin negeri ini. Nah, Hmm. menurut saya kedaulatan inilah yang perlu diprotek, dilindungi. Hmm. Tidak boleh dia dicidrai oleh algoritma kekuasaan yang memaksa Hmm. mereka untuk memilih paslon tertentu. Saya terus terang, saya bukan anggota PDIP. Ya. Hmm. Saya ikut sebagai profesional, ya, Hmm. yang ingin menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan konstitusi. Hmm. Saya kan tidak buta sejarah. Saya tahu dan saya mengikuti pilpres-pilpres sebelumnya. Bali Hmm. itu, ada James mungkin tahu nih, ya. Hmm. Bali itu daerah basis PDIP. Dulu Hmm. namanya. Nggak pernah PDIP kalah di Bali. Kalau kita melihat Jawa Tengah, Yogyakarta, itu juga basis PDIP. Hmm. Mereka selalu menang. Dan Ganjar berasal dari sana. Nah, kalau kita melihat Sulawesi Utara, NTT, Hmm. ya, kalau kita melihat Kalimantan Barat, kita melihat PDIP ya selalu menang di provinsi-provinsi itu. Hmm. Ada provinsi yang kita bisa sebut sebagai provinsi yang bisa dimenangkan oleh either party, either paslon. Hmm. Ya. Hmm. Sumatera Utara bisa jadi paslonnya PDIP yang menang, ya bisa jadi paslonnya Golkar atau Gerindra. Dia Hmm. bisa swing dari satu paslon ke paslon yang lain. Tapi yang tadi Hmm. yang saya sebutkan, saya kok nggak bisa berdamai dengan hati saya. Hmm.
Mana mungkin Ganjar dan Mahfud itu kalah di Bali, kalah di Sulawesi Utara. There's no way. Saya melihat dan merasakan denyut nadi rakyat ketika kampanye dan ketika saya turun ke bawah. Nah, pasti ada sesuatu yang salah ya, dalam proses Pilpres kali ini. Nah, ini yang ingin kita buktikan. At the end of the day, let me say this. It is not a matter of winning or losing. Saya Betul. menerima dengan hati yang besar ya, dengan kalau kalah. Tapi kalah dengan cara yang fair, yang demokratis, yang jujur dan adil. Ini yang saya belum berdamai dengan hati saya. Saya tidak merasa kalah ya dengan cara yang fair dan jujur dan adil. Ya, ini yang membuat saya ingin ya kita semua ya melihat ya fakta-fakta ini dengan objektif. Sebab kalau kita tidak bisa mengkoreksi keadaan ini, saya khawatir ya kita akan mengulangi sejarah masa lalu kita yang kelam. Dan untuk bangkit kembali, mungkin kita butuh lebih dari 32 tahun. Gitu. Karena power itu akan semakin consolidated. Nah, saya tidak pernah bisa membayangkan dengan kondisi objektif sekarang ini, ketika power consolidated, perubahan-perubahan yang normal dilakukan melalui mekanisme hukum, ya, ketatanegaraan kita, itu akan bisa terjadi. Kita kan melihat, ini saya hanya memberikan gambaran politik ya, current politik sekarang ini. Ketika koalisi gemuk, koalisi yang melibatkan semua partai besar itu terjadi. Nah, kebijakan itu kan lahir ketika kita bersepakat ya membuat satu agenda dan mengangkatnya di DPR. Nah, undang-undang itu kan mesti disetujui oleh mayoritas anggota DPR. Ketika mayoritas anggota DPR sudah masuk dalam koalisi gemuk itu, tidak mungkin perubahan itu bisa dilakukan. Nah, presiden tentu punya privilege untuk membuat peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan everything is in the hands of the power holders. Karena itu negara yang tanpa oposisi semakin lama semakin ya sulit ya untuk bisa melakukan perubahan.